Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan produk yang telah saya buat, yaitu produk kue bihun manis. Seperti yang kita ketahui, kue bihun manis merupakan kue tradisional yang terbuat dari bahan baku bihun yang ditambahkan gula, santan, dan pewarna makanan, dan di atasnya ditaburkan kelapa parut. Spesifikasi produk ini yaitu nama produknya kue bihun, nama dagangnya Empuh Kitchen. Saran penyajiannya itu segera dikonsumsi ketika dibeli. Kemasan primernya itu plastik mika. Penyimpanannya di chiller dengan suhu 0 sampai 10 derajat Celcius dan memiliki umur simpan 24 jam. Bentuk dari kue ini yaitu berbentuk bunga mawar mengikuti bentuk cetakan dengan diameter 7 cm dan ketebalan 3 cm. Bahan yang digunakan untuk membuat kue bihun yaitu bihun, gula pasir, tepung sagu, air, santan kelapa, daun pandan, garam, dan pewarna makanan. Adapun bahan yang digunakan untuk membuat topping yaitu kelapa parut dan garam. Proses produksi untuk membuat topping yaitu kelapa parut dikukus selama 15-20 menit. Setelah 15-20 menit ditaburkan garam untuk menambah rasa gurih pada kelapa. Setelah itu untuk proses produksi membuat kue bihun yang pertama, rebus bihun selama 5-10 menit. Setelah itu ditiriskan. Lalu masukkan air, santan, gula, pewarna makanan, daun pandan ke dalam wajan, lalu aduk hingga mendidih. Setelah itu dimasukkan bihun yang telah direbus ke dalam campuran tersebut. Lalu dimasak hingga airnya menjadi surut. Setelah itu ditambahkan tepung sagu dan dicetak ke dalam cetakan yang berbentuk bunga mawar yang telah diolesi oleh minyak dan dikukus selama 15-20 menit. Setelah matang, kue bihun ditaburkan parutan kelapa dan dikemas dengan menggunakan plastik mika. Adapun identifikasi bahaya pada bahan baku dan bahan tambahan. Yang pertama, kelapa parut. Menurut SNI tahun 2000, bahayanya itu yang pertama bahaya fisik, yaitu memiliki benda asing dan kerikil. Bahaya kimianya terdapat cemaran logam berat seperti timbal, tembaga, dan zinc. Dan biologinya itu cemaran ALT, kapang, dan koliform. Bihun menurut SNI tahun 2006, bahaya fisiknya itu benda asing kerikil, cemaran logam, dan cemaran kapang dan E. coli. Untuk gula pasir SNI tahun 2010, cemaran fisiknya itu kerikil, pasir, dan plastik. Cemaran kimianya itu cemaran logam berat dan tidak memiliki cemar biologi. Untuk bahan baku garam, menurut SNI tahun 2000, cemaran fisiknya itu benda asing, cemaran kimianya cemaran logam berat. Untuk santan kelapa, menurut SNI tahun 1995, cemaran fisiknya itu benda asing, cemaran logamnya itu timbal, zinc, merkuri, timah. Cemaran biologinya itu cemaran ALT, E. coli, Salmonella aureus. Untuk tepung sagu menurut SNI tahun 1995, cemaran fisiknya itu benda asing, serangga, cemaran kimianya itu logam berat dan cemaran biologinya itu E. coli dan kapang. Adapun identifikasi kerusakan pada bahan baku dan bahan tambahan. Yang pertama, kelapa parut, kerusakan fisiknya itu menggumpal dan bau asam. Untuk bihun, kerusakan fisiknya itu patah dan bau tengik. Gula pasir menggumpal, gula pasir dan garam menggumpal. Santan kelapa secara fisik kerusakan menggumpal dan kimianya bau asam. Tepung sagu, kerusakan fisiknya menggumpal dan kerusakan kimianya bau apek. Untuk uji produk jadi karena tidak ditemukan SNI untuk kue bihun, maka menggunakan SNI untuk produk yang serupa, yaitu SNI kue lapis tahun 1996. Yang pertama itu dilakukan uji fisik. Uji fisik itu menggunakan uji hedonik, di mana menguji penampakan, warna, aroma. Yang pertama itu disiapkan 2 contoh uji dengan kode yang berbeda. Karena ini menggunakan 2 ulangan, maka sampel yang
sampel yang disajikan yaitu 2 sampel, yaitu panelis duduk pada bilik yang telah disediakan, dan penyaji menjelaskan tata cara pelaksanaannya. Setelah itu perhitungan hasil penilaian panelis dan dilakukan tabulasi data. Untuk uji kimia yaitu uji kadar air. Yang pertama, hancurkan contoh uji hingga halus. Terus lalu dikeringkan cawan aluminium dalam oven suhu 105 derajat selama 15 menit dan didinginkan dalam desikator. Lalu timbang sampel yang telah sampel sebanyak 2 gram. Lalu dimasukkan ke dalam oven bersuhu 105 derajat selama 5 jam, lalu dinginkan dalam desikator sampai mencapai suhu kamar, kemudian timbang. Keringkan kembali dalam oven selama 30 menit hingga didapatkan berat yang konstan. Yang ketiga, untuk uji mikrobiologi yaitu uji S. aureus. Yang pertama, timbang 25 gram contoh, kemudian tambahkan larutan fisiologis dan homogenkan selama 2 menit. Pipet 1 ml dari larutan contoh tersebut ke dalam larvis 9 mili dan buat pengenceran hingga 10 pangkat min 5. Kemudian masukkan media VGA ke dalam cawan Petri dan tunggu hingga memadat. Setelah media akan memadat, gores sampel di atas media tersebut. Kemudian diinkubasi selama 45 sampai 48 derajat Celcius. 45 sampai 48 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Kemudian amati koloni yang muncul. Koloni S. aureus berwarna hitam. Untuk pemasaran menggunakan teknik 4P dan STP. Untuk produk yang pertama, kue bihun manis merupakan kue tradisional yang terbuat dari bahan baku bihun, berbentuk bunga mawar dengan diameter 7 cm dan ketebalan 3 cm. Kue ini menawarkan kelebihan dapat mengenyangkan karena mengandung karbohidrat yang tinggi. Dikemas dengan menggunakan plastik mica sehingga aman dari kontaminasi. Untuk promosinya, saya menggunakan sosial media dan cara door to door melalui Instagram di @junita_fasabila dan @empukitchen dan dengan melalui WhatsApp. Yang ketiga yaitu place. Kue bihun manis ini merupakan kue tradisional yang dapat dijual di restoran yang terletak di pusat kota sebagai dessert atau makanan penutup, sehingga turis atau wisatawan yang berkunjung dapat mencicipi kue tradisional ini. Yang keempat yaitu harga yang ditawarkan untuk satu pieces kue ini seharga 2.000. Untuk STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama, segmentasi ada 3, yaitu demografis, geografis, dan psikografis. Demografis yaitu kue ini cocok untuk masyarakat yang berumur 4 tahun hingga manula. Untuk geografis yaitu untuk masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Untuk psikografis yaitu untuk semua masyarakat dengan yang memiliki jenis pekerjaan yang berbeda. Gaya hidupnya itu untuk masyarakat yang cinta terhadap budaya tradisional. Setelah itu ada targeting. Target dari kue bihun ini yaitu masyarakat yang suka terhadap budaya tradisional. Dan positioningnya itu kue ini terobosan baru karena bahan baku yang digunakan yaitu bihun yang mana bihun biasanya hanya dibuat untuk makanan utama, sehingga kue bihun manis ini dapat dikatakan sebagai pelopor utama makanan yang terbuat dari bihun. Untuk pengujian organoleptik, untuk tekstur, aroma, dan rasa didapatkan nilai sigma sampel lebih besar dari sigma alpha yaitu 0,05, yaitu 0,443, 0,568, dan 0,279, di mana nilai ini lebih besar daripada alpha sehingga terima H0 atau jenis 2 sampel tersebut, ulangan 1 dan ulangan 2, tidak berbeda nyata atau sama, yang dapat dikatakan bahwa komposisi, cara pembuatan atau takaran bahan yang digunakan sudah sama. Adapun dokumentasi uji ORLAB, dokumentasi penjualan tertera di dalam PowerPoint. Terima kasih.